Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alda Gusma Putri dengan NIM A1A021052, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, yaitu mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat dengan judul Kajian Ilmiah Filsafat Terhadap Pancasila. Adapun pembahasannya pada kesempatan kali ini mencakup: pertama, filsafat; kedua, kajian ilmiah terhadap Pancasila; ketiga, Pancasila; dan yang keempat adalah kajian ilmiah Pancasila di era globalisasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali dikemukakan oleh ahli Pitagoras pada tahun 570 hingga 495 sebelum Masehi. Dapat dilihat dari layar, terdapat dua ahli filsuf pada masanya, yaitu yang pertama adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang merupakan ahli filsuf Yunani, mengungkapkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang kedua adalah Bertrand Russell. Menurut Bertrand Russell, mengungkapkan bahwa filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Berdasarkan kedua ahli filsuf tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji dan menyelidiki sebab-sebab, asas-asas hukum, dan segala sesuatu di alam semesta untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang ada dalam hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian ilmiah terhadap Pancasila yang mencakup beberapa subbagian, yaitu pertama, pengetahuan dan ilmu empiris; kedua, ciri berpikir ilmiah terhadap pembahasan Pancasila; dan yang ketiga, kebenaran ilmiah dalam Pancasila. Pertama, pengetahuan dan ilmu empiris. Sebelumnya, apa sih itu pengetahuan? Seperti yang kita ketahui, pengetahuan merupakan informasi yang kita sadari oleh seseorang. Pengetahuan adalah sesuatu yang terjadi dalam diri manusia yang diperoleh dari hasil pencarian manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya yang diciptakan oleh Tuhan, di mana manusia memiliki akal untuk berpikir dan bertindak agar dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal pikiran, manusia dapat memahami bahwa menciptakan dan mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan manusia dapat diperoleh secara spontan maupun secara sistematis reflektif. Pancasila merupakan pengetahuan yang reflektif karena melalui proses yang panjang dan tidak terjadi secara spontan, di mana Pancasila melalui proses kajian empiris. Sila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis dapat dipahami dari tiga pengetahuan, yaitu verbalis, konotatif, dan denotatif. Pertama yaitu pengetahuan verbalis, yang merupakan pengetahuan berdasarkan pada ucapan atau kata-kata, misalnya seperti pidato. Kedua yaitu pengetahuan konotatif, yang merupakan pengetahuan menggunakan rasio atau metode ilmiah.
Ketiga yaitu pengetahuan denotatif yang merupakan pengetahuan berkaitan dengan fakta dan realita yang menunjukkan adanya perwujudan nilai-nilai Pancasila. Dapat kita umpamakan sisi pengetahuan verbalis, konotatif, dan denotatif seperti sebuah segitiga. Jika dilihat dari gambar segitiga, sisi verbalis dan sisi konotatif berada dalam satu garis yang berhubungan langsung. Kemudian, sisi konotatif dan dengan denotatif berada dalam satu garis yang berhubungan langsung, serta berada dalam satu garis lurus. Artinya, apa yang dikaji dan dicari maknanya, maka setelah mengetahui maknanya tersebut dapat dilakukan tindakan secara langsung. Dan jika dilihat pada gambar segitiga, terdapat garis putus-putus antara verbalis dan denotatif. Artinya, apa yang diucapkan secara verbal belum tentu dapat diwujudkan atau dilaksanakan. Selanjutnya adalah ilmu empiris. Apa sih itu ilmu empiris? Ilmu empiris adalah ilmu yang bertitik tolak pada pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi diartikan yakni sebagai penglihatan, pengecapan, penciuman, pendengaran, dan sentuhan seseorang terhadap sesuatu yang ditelitinya. Subbagian selanjutnya yaitu ciri berpikir ilmiah terhadap pembahasan Pancasila. Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, memahami, dan meningkatkan pengalaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Adapun syarat-syarat pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu, yaitu pertama, berobjek. Untuk melakukan kajian ilmiah, maka hal yang pertama dimiliki yaitu objek. Tanpa objek, maka kajian ilmiah tidak dapat dilaksanakan. Objek dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material atau sasaran kajian yaitu bahan kajian dalam pencarian kebenaran ilmiah, dan objek material dalam membahas Pancasila sebagai kajian ilmiah dapat bersifat empiris dan non-empiris. Sedangkan objek formal yaitu pandangan pendekatan atau titik tolak dalam mendekati objek material, dan dalam membahas Pancasila dapat dilakukan dari perspektif atau sudut pandang ilmu-ilmu seperti yuridis, politik, sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bermetode. Setiap ilmu harus memiliki metode, yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk membahas objek material agar dapat mendapatkan kebenaran yang nyata. Yang ketiga adalah bersistem. Pemahaman Pancasila secara ilmiah merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, yang bagian-bagiannya saling berhubungan dan ketergantungan. Demikian pula, sila-sila Pancasila disusun secara logis sehingga membentuk pemikiran yang sistematis. Yang keempat adalah bersifat umum atau universal. Kebenaran pengetahuan ilmiah relatif berlaku secara universal. Itu artinya kebenaran tidak terbatas oleh ruang, waktu, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah tertentu. Subbagian selanjutnya adalah kebenaran ilmiah dalam Pancasila. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, atau antara perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri, di mana terdapat 4 teori kebenaran, yaitu pertama, teori kebenaran koherensi, yang merupakan ketidaksesuaian suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui dengan benar.
Yang kedua adalah teori korespondensi, yaitu adanya kesesuaian antara pernyataan dengan fakta yang ada atau kenyataan yang ada. Dan yang ketiga adalah teori kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang merupakan suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan. Artinya suatu pernyataan dinilai benar jika memiliki manfaat dalam kehidupan dan dinilai salah apabila tidak memiliki manfaat dalam kehidupan. Yang terakhir, yang keempat adalah teori kebenaran konsensus, yaitu suatu pernyataan dikatakan benar apabila disepakati oleh masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi bagian dari proses konsensus. Akan tetapi tidak semua kesepakatan umum benar karena ada syarat tertentu untuk terwujudnya kebenaran konsensus, yaitu keterpahaman, wacana, ketulusan atau kejujuran dan otoritas. Pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia, namun Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Adapun bentuk atau susunan Pancasila, yang pertama adalah bentuk Pancasila. Bentuk Pancasila dalam artian diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang mempunyai bentuk yang memiliki ciri-ciri. Pertama, yaitu merupakan satu kesatuan yang utuh. Semua unsur dalam Pancasila saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Masing-masing sila membentuk pengertian walaupun masing-masing sila berdiri sendiri. Namun hubungan antar sila merupakan hubungan yang organis. Yang kedua yaitu setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Dan yang ketiga yaitu sebagai kesatuan yang mutlak yang tidak dapat ditambah atau dikurangi. Pancasila merupakan jati diri bangsa dan dasar negara yang digunakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang sudah disahkan sejak lama dan tidak dapat dihapus, ditambah, dan dikurangi maupun diubah kalimatnya. Adapun susunan Pancasila yaitu pertama, Pancasila bersifat organis. Rumusan sistem organisme memiliki makna bahwa antar sila dalam Pancasila memiliki fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan berkaitan. Kedua, yaitu bersifat hierarkis dan berbentuk piramid. Pengertian hierarki piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis atau berjenjang sila-sila Pancasila dalam kesatuan sila-sila Pancasila yang dapat dijelaskan dengan mengacu pada sistem filsafat yang terdiri dari 3 landasan, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Dan yang ketiga yaitu saling mengisi dan saling mengklasifikasi. Hubungan yang saling mengisi dan mengklasifikasi merupakan cerminan dari suatu sila yang mengandung dan mengisi sila lainnya. Dengan kata lain bahwa sebuah sila pasti mengandung intisari dan sila-sila lainnya. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kajian ilmiah Pancasila di era globalisasi. Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas sehingga dapat memilah budaya yang dapat diserap atau diterima di Indonesia. Dan tentunya di era globalisasi sekarang atau di dunia maya secara langsung maupun tidak langsung banyak menghadirkan ideologis asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya.
Dengan adanya berbagai gejala yang timbul di masyarakat akibat masuknya budaya asing ke Indonesia, maka semakin perlu dilakukan kajian kritis terhadap Pancasila sebagai sumber nilai bagi kehidupan masyarakat. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.